besok tobat, permaisuri nih. Tapi apa? Dia sabar dari maksiat. Makanya kita bisa nggak bermaksiat karena ada kesabaran. Ya. Anak-anak muda nih, Ardi belum merdeka, keinginan berzina itu pasti muncul kadang-kadang. Tapi apa yang buat tahan? Sabar. Nanti indah pada waktunya ya dia. Sabar. Nahan maksiat itu butuh kesabaran. Ya. Makanya yang pertama, as-sabru an ma'siyatillah. Sabarlah kamu dalam menghindari maksiat dari Allah. Itu dia. Yang kedua, as-sabru fi ta'atillah. Sabar dalam ketaatan. Ya, untuk ketaatan kan sabar. Hari ini nih, Bapak Ibu pengajian, dengerin kan, kadang ngelawan ngantuk, ngelawan suntuk, ngelawan capek kan. Kalau nggak sabar-sabar udah pergi. Ustaz, assalamualaikum. Mau taati itu sabar. Saya sama santri-santri menghafal Quran. Ya, ini saya bawa santri nih, katanya mau dikenalkan untuk di Jamaah Nurul Iman 30 juz insyaallah, asli dari Moro. Tapi nunggu Ustaz Abrizal mana? Ya, tadi beliau, Ustaz, tolong dibawa ke sini santrinya, saya mau kenalin. Nah, itu saya bawa. Menghafal Quran kalau nggak sabar mustahil hafal. Mustahil, Pak. Tanya, Andre, waktu kamu menghafal satu halaman kamu ngulang berapa banyak? Kalau kamu ngulang satu halaman, mau ngafal berapa kali diulang? 20 sampai tak? Lebih. Kalau saya 10-15. Kalau udah bisa bahasa Arab itu lebih cepat ya. Walaupun kadang cepat hafal, cepat hilang juga. Kadang-kadang biasanya normalnya 30 ya. 30 sampai 40. Satu muka yang mau dihafal. Kira-kira kalau sabar sanggup nggak, Pak? Ngulang-ulang 30 kali. Muak kata dia. Makanya mau taat itu butuh sabar. Mau hijrah itu sabar. Saya pengen sholat 5 waktu, sabar. Godaannya banyak. Pengen jadi orang baik ya sabar. Pengen jadi orang berilmu sabar. Jalan jauh-jauh, capek-capek, lawan ngantuk, lawan suntuk, lawan nikmat dunia, begini begitu. Ya. Jadi untuk ketaatan, ya, yang kedua sabar ketaatan. Yang ketiga as-sabru ya an aqdarillah, sabar dari takdir Allah. Nah, ini baru ya. Misalnya Allah kasih kita rasa takut seperti di Al-Baqarah, kehilangan keluarga, meninggal, bapak meninggal, istri meninggal, anak meninggal, atau lagi berkebun gagal panen, kan itu ada sebut Allah. Kadang-kadang susah uang, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Allah sebut semuanya ya. Kami akan uji kalian dengan rasa takut, rasa lapar, kurang harta, buah-buahan, gagal panen, kehilangan jiwa. Oh, Allah bilang itu sabar. Yang ketiga, ya. Ketiga takdir Allah ya tadi ya. Baik. Yang terakhir, yang keenam. Apa kata Nabi? Wal Qur'an hujjatun laka aw 'alaika. Al-Qur'an itu bisa jadi pembela kamu atau penuntut kamu. Hari semalam saya analogikan kan, Al-Quran itu bisa jadi lawyer. Maksudnya apa? Belain kita. Kapan dia bela kita? Selama kita menjaga hak-haknya. Apa hak-haknya Quran? Pertama, at-ta'min, meyakini dulu kalau itu memang firman Allah. Kan rukun iman gitu, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Kamu beriman pada kitab Allah. Al-Quran haknya apa? Kita imani dan yakini. Sekarang sudah imani belum? Sudah. Ya. Yang kedua, hak Al-Quran apa? Ya, haqqa tilawatihi, dibaca. Kapan minimalnya? Setahun 2 kali khatam. Minimal, Pak. Kalau Quran mau belain kita, minimal setahun 2 kali khatam. Berarti 6 bulan sekali khatam. 6 bulan sekali itu, Pak.
Satu halaman pun nggak sampai sebenarnya. Ya, kalau kita baca satu hari 2 halaman, mohon maaf 1 juz, maka 1 bulan sekali kita khatam. Ini minimal 6 bulan sekali. Kita baca 5 lembar dapat itu. Ini minimal. Hak Al-Quran pertama diyakini, diimani, yang kedua dibaca. Setahun 2 kali khatam. Kalau kita kurang dari 2 tahun, kita tidak menunaikan hak membacanya. Nanti dia nuntut kita. Ya. Yang ketiga dihafalkan. Untuk apa? Untuk sholat. Bapak kalau nggak hafal sama sekali mana bisa sholat? Al-Fatihah, Al-Falaq kan dihafalkan. Yang ketiga tatbik, diamalkan. Yang kelima tabligh, didakwahkan. Nah, kayak saya dakwahkan Quran, sudah diimani, sudah dihafalkan, sudah dipelajari, belajar mengamalkan dan belajar menyampaikan. Ini kalau ini minimal 3 lah, mengimani, membaca, mengamalkan. Yang paling dasar, Quran akan jadi pembela kita. Au hujjatun alaika, atau Quran bisa jadi JPU, jaksa penuntut umum. Beda kan, Mak? Kalau lawyer kan belain klien. Kalau JPU, dia akan menuding orang yang jadi tersangka. Kita bisa jadi tersangka, Quran bisa nuntut kita. Kalau apa? Kita tidak menunaikan hak-haknya, gak dibaca, disuruh menghafalkan, malas. Yang penting saya mengamalkan. Gimana nak ngamalkan? Baca aja tidak. Yang penting kan saya amalkan. Cara mengamalkannya apa? Yang kamu amalkan ayatnya mana? Bunyinya apa? Yang penting amal. Mana yang penting? Mau ngamalkan kan mesti tahu ayatnya, dibaca dulu ayatnya. Kalau kita selama ini Quran di rak buku sampai berdebu, bulan Ramadan saja kita ambil, jangan-jangan nanti Al-Quran di akhirat nuntut kita, naudzubillah. Ya, nanti ketika ditanya, ya fulan, aku panggilkan Quran ke hadapanmu, nanti dikatakan, ya Quran, bersaksilah. Hal qurita minhu, kamu dibaca nggak sama dia? Tidak ya Allah, aku dipegang-pegang 1-2 lembar kalau bulan Ramadan, katanya. Kalau habis bulan Ramadan malam takbiran, wassalam, berdebu lagi nanti, berjumpa tahun depan. Apakah engkau diamalkan? Macam mana diamalkan? Baca pun tidak, sentuh pun tidak, apalagi amalkan, lebih jauh lagi. Apakah dia menyampaikan? Apalagi menyampaikan, dia sendiri aja pun tidak baca. Maka Al-Quran akan nuntut kita. Ingat ya Pak, Al-Quran itu kalau sekedar yakin saja belum tentu bela kalau kita tidak menunaikan hak-haknya. Dan Nabi jelas, Al-Quran hujjatun laka aw alaika. Aw itu artinya atau, bisa membela kamu atau bisa menuntut kamu, yaitu posisinya. Jadi sekarang evaluasi Pak, besok, lusa, minggu depan kalau Allah panggil kita, Allahu alam kapan, kira-kira keadaan Quran hari ini akan nolong kita atau tidak? Bapak nggak usah jawab lah, saya juga jawab dalam hati sendiri. Kira-kira kalau kita wafat, Al-Quran tuh nanti nolong kita atau nuntut nih, kira-kira nih? Jawab sendirilah, nggak perlu dijawab, action aja kalau memang belum. Ya, nggak bisa kita ngelak. Yang terakhir kata Nabi, kullu nas yagdu, setiap manusia berangkat pagi-pagi dari rumahnya. Faba'i'u nafsah, saat dia berangkat dia menjual jiwanya. Famu'tikuha au mubiquha, apakah dia menyelamatkan jiwanya atau dia mencelakakan jiwanya. Maksudnya apa? Setiap kita setiap hari pagi-pagi keluar dari rumah, tapi setiap waktu kita yang kita habiskan, apakah setiap jam, menit, detiknya itu jadi pahala atau tidak? Ini maksud hadis penggal terakhir ini, mikir-mikir mau habiskan waktu. Kira-kira yang kita pagi-pagi berjalan nih, kerja itu kan belum juga tentu jadi maksiat Pak. Kalau kerjanya niatnya cari nafkah, untuk ibadah, untuk menghidupi istri, untuk menyekolahkan anak, dia jadi bagus ya, selama kita niatkan ibadah. Saya kira itu hadisnya. Ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? 2 menit lagi ya? 1 menit. Ada?
Ya, jadi gitu Pak, kita fikir-fikir menghabiskan waktu. Makanya Nabi bilang, setiap orang keluar pagi-pagi dari rumahnya, faba'i'u nafsahu, dia jual dirinya, dia pertaruhkan jiwanya. Apakah dia menyelamatkan dirinya atau dia mencelakakannya? Jadi maksudnya kata Nabi, engkau kalau besok keluar rumah mikir-mikir waktu, tenaga yang dihabiskan kira-kira jadi pahala atau dosa. Tuh, pikir-mikirlah. Ya. Dan yang terakhir saya ingin tutup, ada salam dari Al-Qur'an. Ya. Hari ini mungkin ada yang iya Al-Quran dah lama awak tak pegang. Ini mungkin Allah menggerakkan hati saya gitu kan, mentakdirkan kita semua mendapatkan nasihat dari hadis ini. Nabi kan ngomongnya udah lama, 1400 tahun, tapi tiba-tiba kita hari ini seperti ditampar. Ya, Bapak, Ibu, kita menentukan sendiri nasib Al-Quran nanti bagaimana. Ya, kita sendiri yang menentukan. Al-Quran mah sudah tersedia untuk jadi pembela, siap, untuk menuntut pun siap. Tergantung kitanya aja sekarang. Ya, maka saya bilang tadi, kalau kita diwafatkan Allah, entah kapan waktunya, kira-kira Al-Quran akan jadi bela kita atau nuntut kita. Ini nggak perlu dijawab, bela nuntut nggak, tapi dengan action. Kalau saya sudah tunaikan, saya baca, hafalkan, saya amalkan, ya udah, pertahankan saja. Saya belum, berarti harus mulai malam ini, ya, nggak boleh tidak. Kira-kira itu. Dan saya mohon izin, Selasa depan saya sudah berangkat ke Madinah untuk bawa jamaah. Sekarang kan 23 ya, berarti saya berangkat tanggal 30. Nah, Selasa depan tanggal 30. Selasa depannya juga saya masih di sana Pak Ketua. Nanti baliknya lah saya kabari lagi. Mohon doanya agar kami bersama jamaah 35 orang umrohnya lancar, ya, bisa menjadi umroh yang mabrurah. Saya doakan, yang mendoakan juga segera bisa berangkat sering-sering ke Mekah dan ke Madinah. Nanti kalau saya pulang kita kontak lagi untuk kajiannya. Untuk sementara kita liburkan dulu, karena bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu. Saya kadang-kadang pas balik masalah barang belum selesai atau ya keperluan jamaah, nanti kita akan kontak lagi. Saya mohon izin dan mohon doanya. Bapak Ibu yang juga pengen umroh boleh tanya-tanya lah sama kami. Ya, September juga ada pembukaan, Desember juga ada. Ya, kalau ada rezeki mudah-mudahan Allah ringankan kita. Saya doakan semua, ya Allah, di Masjid Nurul Islam ini mudahkan. Allahumma yassir lahum ziyarata Makkah wal Madinah kulla yaum. Mudah-mudahan bisa ziarah tiap tahun. Ya, banyak-banyak doa Pak. Saya banyak-banyak doa setahun 2 kali, nggak pakai duit lagi. Ya kan? Alhamdulillah Allah mudahkan, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.